Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur atas nikmat yang Tuhan limpahkan sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat pada hari ini. Yang terhormat Bapak Laode Muhammad Nikmat Zadi, SEM, SI selaku dosen pengampu mata kuliah. Perkenalkan, nama saya Dinar Dian Madina dari kelas Manajemen Malang, Kampus Tanjung Duren. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang kebijakan fiskal di Indonesia. Pengertian kebijakan fiskal merujuk pada sebuah kebijakan yang dibuat oleh sebuah pemerintah untuk dapat mengarahkan pada ekonomi suatu negara yang melalui pengeluaran dan pendapatan berupa pajak pemerintah. Pengertian menurut para ahli. Menurut Haryadi, menyatakan kebijakan fiskal merupakan kebijakan ekonomi yang digunakan pemerintah untuk mengarahkan perekonomian suatu negara ke arah yang lebih baik atau sesuai dengan yang diinginkan dengan cara mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Menurut John F. Dewey, kebijakan fiskal atau yang sering juga disebut sebagai kebijakan stabilitas dan pembangunan adalah penyesuaian dalam pendapatan dan pengeluaran pemerintah untuk mencapai kestabilan ekonomi yang lebih baik dan laju pembangunan ekonomi yang dikehendaki. Menurut Dirk J. Wilson dalam Suparmoko, ruang lingkup kebijakan fiskal meliputi semua tindakan atau usaha untuk meningkatkan kesejahteraan umum melalui pengawasan pemerintah terhadap sumber-sumber ekonomi dengan menggunakan pemerintah dan pengeluaran pemerintah, mobilitas sumber daya, dan penentuan harga barang dan jasa dari perusahaan-perusahaan. Kemudian tujuan kebijakan fiskal. 1. Secara umum, tujuan yang dicapai melalui kebijakan fiskal adalah stabilitas ekonomi yang lebih mantap. Yang kedua, kebijakan ini bertujuan untuk memperbaiki keadaan ekonomi, mengusahakan kesempatan kerja, mengurangi pengangguran, dan menjaga kestabilan harga-harga secara umum. Dan yang ketiga, kebijakan fiskal mengusahakan peningkatan penerimaan pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan cara menyesuaikan pengeluaran dan penerimaan pemerintah. Yang keempat, kebijakan fiskal diarahkan untuk dapat mengatasi masalah-masalah mendasar yang menjadi prioritas pembangunan. Yang kelima, kebijakan fiskal diarahkan untuk mendukung keberlanjutan proses konsolidasi desentralisasi fiskal dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dengan tujuan antara lain untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pusat dan daerah. Berikut jenis-jenis kebijakan dari sudut ekonomi makro. Kebijakan fiskal dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama, kebijakan fiskal ekspansif adalah kebijakan menaikkan belanja negara dan menurunkan tingkat pajak neto. Kebijakan fiskal ini dilakukan pada saat perekonomian mengalami resesi atau depresi dan pengangguran yang tingkat tinggi. 2. Kebijakan fiskal kontraktif adalah kebijakan untuk menurunkan belanja negara dan menaikkan tingkat pajak. Kebijakan ini bertujuan untuk menurunkan daya beli masyarakat dan mengatasi inflasi. Selanjutnya, ada macam-macam kebijakan fiskal. Yang pertama, pembiayaan fungsional. Pembiayaan pengeluaran pemerintah ditentukan sedemikian rupa sehingga tidak langsung berpengaruh terhadap pendapatan nasional. Tujuan utama adalah meningkatkan kesempatan kerja atau bisa disebut dengan employment. Dan yang kedua, pengelolaan anggaran. Penerimaan dan pengeluaran dengan perpajakan dan pinjaman adalah paket yang tidak bisa terpisahkan. Ketiga, stabilitas anggaran otomatis.
Dalam stabilisasi anggaran ini, diharapkan terjadi keseimbangan antara pengeluaran dan penerimaan pemerintah tanpa adanya campur tangan langsung pemerintah yang disengaja. Berikut contoh fiskal di Indonesia. Kebijakan fiskal. Penerapan kebijakan fiskal tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau biasa disebut APBN. Perkembangan APBN di Indonesia dari tahun 2006 sampai 2010 dipengaruhi oleh beberapa perubahan mendasar. Perubahan tersebut terjadi baik dalam faktor ekonomi, seperti variabel-variabel ekonomi makro maupun faktor non-ekonomi, seperti perubahan kondisi sosial, politik di dalam negeri dan di luar negeri. Penerimaan negara di Indonesia dari tahun 2006 sampai tahun 2008 selalu meningkat diiringi dengan belanja negaranya. Namun, pada tahun 2008, terjadi krisis keuangan global Amerika yang kemudian berdampak pada APBN Indonesia, yaitu terjadi penurunan penerimaan negara dan belanja negara pada tahun 2009. Terjadi defisit APBN yang sangat besar dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya, yaitu 88,6 triliun rupiah. Defisit APBN menandakan pengeluaran negara yang lebih besar daripada penerimanya. Rasio defisit APBN terhadap produk domestik bruto atau bisa disebut PDB sebesar 0,9%. Artinya, Indonesia dapat menghimpun dana sebesar 0,9% dari PDB untuk menutup defisit APBN pada tahun 2006. Semakin besar nilai persentase defisit APBN terhadap PDB, semakin membahayakan keadaan perekonomian di Indonesia. Berikut dampak fiskal. 1. Mengubah pengeluaran pemerintah. 2. Mengubah tingkat pajak. 3. Adanya peminjaman paksa. Risiko fiskal terbagi menjadi 4. Yang pertama, peningkatan kesadaran seluruh pemangku kepentingan stakeholder dalam pengelolaan kebijakan fiskal. Kedua, meningkatkan keterbukaan fiskal. Ketiga, meningkatkan tanggung jawab fiskal. Dan keempat, menciptakan kesinambungan fiskal. Sekian presentasi saya hari ini tentang materi konsep kebijakan fiskal di Indonesia. Jika ada kurang, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang saya sampaikan berguna warahmatullahi wabarakatuh khususnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.